Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di zona debat hari ini dengan tema pemerataan infrastruktur yang berjudul Haruskah Mesin Ekonomi Jawa Dimatikan Demi Keadilan di Timur? Saya Yoga Putra Pratama sebagai moderator dan sekaligus timekeeper. Di sisi kanan saya ada tim pro, 3 pembicara, dan di sisi kiri saya ada tim kontra, 4 pembicara. Izinkan saya untuk menjelaskan tata tertib debat pada hari ini. Jadi, setiap pembicara diberi waktu 1 menit, yang dimana jika ada satu ketukan, itu pertanda 30 detik sudah berjalan, dan jika ada 2 ketukan, itu menandakan waktu sudah habis. Baik, izinkan saya menjelaskan studi kasus pada debat hari ini. Indonesia telah bergumul dengan ketidakseimbangan pembangunan yang parah. Buktinya sudah jelas. Meskipun Pulau Jawa hanya seukuran 7% dari seluruh wilayah negara, pulau dihuni oleh hampir 60% penduduk dan menjadi penyumbang utama ekonomi nasional. Menyumbang sekitar 58% dari total PDB, produk domestik bruto. Kondisi ini sangat kontras dengan wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur yang berkontribusi ekonominya sangat kecil. Bahkan biaya pembangunan infrastrukturnya jauh lebih mahal karena kondisi geografisnya. Mengingat kas negara atau APBN yang terbatas, pemerintah terus menghadapi pilihan sulit. Haruskah dana dihabiskan untuk memajukan Jawa agar bisa bersaing di kancah global, atau harus difokuskan untuk mengangkat daerah-daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, agar kesenjangan tidak semakin melebar dan mengancam persatuan bangsa? Sebelum kita mulai ke argumen para tim, mari kita dengarkan opening tim pro dan tim kontra. Silakan tim pro opening. Hadirin semua, seperti yang kita sudah tahu, Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam pulau atau bahkan terdiri dari ribuan pulau, dan bukan hanya Pulau Jawa saja. Tapi fakta mengatakan bahwa selama puluhan tahun Indonesia memfokuskan pembangunan kepada Pulau Jawa alias Jawa sentris. Dan ini menyebabkan saudara-saudara kita di NTT, Maluku, dan Papua mengalami kesulitan akses seperti jalan, listrik, dan internet. Dan oleh karena itu, kami percaya bahwa sudah waktunya negara ini hadir agar lebih adil dengan cara menghentikan sementara proyek baru di Pulau Jawa dan mengalihkan anggarannya ke daerah 3T yang lebih membutuhkan. Kita di sini memberikan kesempatan yang sama bagi wilayah yang selama ini tertinggal. Ini bukan soal menghukum Pulau Jawa saja, tapi soal pemerataan dan agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan cerah. Sekian, terima kasih. Baik, tim pro untuk openingnya. Kita lanjut ke opening tim kontra. Silakan tim kontra. Baik, terima kasih. Jika tim pro berbicara soal keadilan, maka saya akan berbicara tentang realitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat ekonomi bagi negara Indonesia dengan menghasilkan hampir 60% PDB nasional. Uang inilah yang akan dipakai untuk membangun wilayah-wilayah 3T tersebut. Wilayah ini membutuhkan banyak sekali biaya dan waktu untuk pembangunannya. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dipaksakan begitu saja, apalagi sampai menghentikan proses perputaran ekonomi yang sudah ada di Jawa. Kami percaya bahwa solusi yang tepat untuk ini adalah pembangunan secara proporsional dan tidak mengorbankan satupun daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tim kontra atas openingnya. Kita lanjut ke argumen dari setiap tim. Silakan tim pro. Terima kasih moderator. Indonesia bukan hanya Pulau Jawa. Selama puluhan tahun, pembangunan kita sangat Jawa sentris, yang menyebabkan ketimpangan sosial mengerikan di daerah seperti Papua, Maluku, dan pedalaman Kalimantan, di mana akses jalan, listrik, serta internet masih terbatas. Sementara Jawa fokus pada jalan tol bertingkat. Mosi ini harus diterima berdasarkan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mendefinisikan menghentikan sementara proyek moratorium yang baru di Jawa selama 5-10 tahun. Dengan mengalihkan anggaran ribuan triliun sepenuhnya ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Tujuannya untuk menurunkan gini rasio yang mencerminkan ketimpangan ekonomi, serta membuktikan bahwa negara hadir di perbatasan. Bukan hanya di ibu kota, kita harus mewujudkan pemerataan sekarang juga, atau ketimpangan ini akan menjadi bom waktu bagi pemersatu bangsa.
Sekian, terima kasih. Baik, tim pro atas argumennya. Silakan dilanjut sanggahannya tim kontra. Baik, terima kasih. Anda selalu saja membicarakan tentang keadilan sosial, tapi Anda melupakan tentang kenyataan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2014 hingga 2024, aktivitas ekonomi di Pulau Jawa menjadi mesin pencetak uang bagi negara kita. Uang inilah yang akan dipakai untuk membangun daerah-daerah 3T, seperti di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Jika Anda menghentikan pembangunan atau perbaikan infrastruktur di Pulau Jawa, seperti penghentian pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, yang nantinya akan menjadi salah satu pelabuhan utama di Indonesia, maka mesin utama ekonomi negara kita akan terdampak dan rusak. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan di luar Jawa juga. Tindakan ini adalah tindakan bunuh diri ekonomi untuk negara kita. Bukannya memperluas infrastruktur, rencana ini malah menyebabkan krisis ekonomi bagi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya tim kontra. Kembali lagi ke tim pro. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan. Tadi Anda bilang Pulau Jawa merupakan penyumbang PDB terbesar kan? Lalu apakah dengan hal tersebut mengharuskan Pulau Jawa terus dibangun, sedangkan pulau di luar Jawa tidak? Justru kalau begitu terus, jumlah penduduk yang tinggal di Jawa akan terus meningkat akibat banyak penduduk yang tertarik pindah ke Pulau Jawa karena perkembangan pesat. Maka harus banget menyebabkan daerah lain tertinggal, terutama daerah penduduk tersebut yang meninggalkan pulaunya. Jadi, menurut kami seharusnya pemerintah bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru. Pulau Jawa bisa dibilang sudah overload penduduk, mulai dari beban lingkungan dan juga polusi akibat kemacetan sering terjadi di Pulau Jawa, terutama kota-kota besar seperti Jakarta. Dengan kita mengalihkan 100% anggaran keluar Jawa, kita bisa mengubah sudut pandang investor bahwa pulau yang selain Pulau Jawa, Indonesia juga memiliki pulau lain yang memiliki potensi besar jika dikembangkan. Misalnya kita membangun pelabuhan di Aceh yang tentunya itu akan membuka akses ekspor kita ke luar Indonesia karena dekat dengan Malaysia atau negara tetangga kita. Terima kasih tim pro untuk sanggahannya. Mungkin tim kontra ada yang mau sanggah lagi? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi argumen dari tim pro. Tim pro kedengarannya sok mau jadi pahlawan ya. Namun, saya harus mengatakan bahwa membangun infrastruktur di daerah 3T tidak semudah yang dipikirkan. Biaya yang dibutuhkan 3-4 kali lebih besar dibandingkan membangun di daerah lain. Selain itu, kita harus juga mempertimbangkan kesiapan SDM dan industri di daerah tersebut. Apakah mereka sudah siap untuk mendukung pembangunan infrastruktur atau belum? Resiko terbesarnya yaitu adalah White Elephant Project, yang dimana proyek besar berakhir kosong dan tidak dipakai. Ini bukan tentang hanya pembangunan, tetapi juga tentang infrastruktur yang dibangun dapat digunakan dan berguna untuk masyarakat. Jika tidak, kita hanya akan buang-buang duit dan rawan dikorupsi. Mari kita prioritaskan pembangunan yang efektif dan efisien. Terima kasih. Terima kasih tim kontra. Perdebatan semakin tajam mengenai efektivitas anggaran. Silakan pembicara 3 tim pro. Oke, jika didengarkan, tim kontra dari tadi terus mengulang dengan takutan. Takut mahal, takut tidak terpakai, dan takut Jawa itu dirugikan. Menurut kami, cara pikir yang seperti ini yang membuat Indonesia itu stuck di situ aja. Kita tidak bisa maju kalau misalkan menunggu semuanya itu aman terlebih dahulu. Dalam pembangunan yang benar itu adalah bangun infrastrukturnya dulu, barulah ekonomi akan tumbuh. Bukti jelas yaitu ada di Trans Papua dan jalan perbatasan di sana. Dianggap pada saat itu proyek tersebut adalah sia-sia, tetapi justru sekarang itu malah menjadi jalur kehidupan masyarakat di sana. Itu juga disebut sebagai perubahan nyata. Karena yang kita ketahui Jawa sudah banyak banget bagian pembangunan terbesar dalam puluhan tahun, jadi menurut kami itu adalah cukup. Nah, sekarang saatnya instruksi. Baik, silakan. Serius Jawa sudah cukup. Coba kalian main ke pinggiran Jakarta atau ke desa Banten.
atau ke Jawa Tengah bagian selatan. Masih banyak yang harus diperbaiki seperti jalanan rusak dan daerah rawan banjir di Jawa. Nah, jika proyek dihentikan total, bagaimana kualitas hidup ratusan juta di Jawa pasti merosot tajam. Banjir juga makin parah. Jadi jangan korbankan rakyat kecil di Jawa hanya demi simbol pemerataan yang efektif. Baik, tim kontra atas sanggahan atau interupsi untuk tim pro. Lanjut ke tim kontra untuk menyimpulkan argumennya. Intinya begini, usulan tim pro itu terlalu ekstrim. Mereka menganggap satu-satunya cara daerah 3T dengan menghentikan pembangunan di Jawa. Padahal itu sama saja membuat daerah maju dengan menjatuhkan daerah lain. Secara ekonomi, Jawa masih jadi pusat penghasilan pendapatan negara. Kalau dihentikan total, efeknya bakal terasa ke seluruh Indonesia. Secara teknis, daerah 3T belum siap menerima lonjakan anggaran besar dalam waktu singkat. Risiko proyeknya mangkrak, dan secara sosial menghentikan pembangunan di Jawa berarti mengabaikan kebutuhan ratusan juta orang yang masih hidup dengan infrastruktur yang belum layak. Solusinya lebih masuk akal adalah pembangunan proporsional. Jawa tetap berjalan, tetapi surplus ekonominya bisa dialihkan untuk mempercepat pembangunan luar Jawa, bukan zero sum, tapi tumbuh bersama. Terima kasih. Terima kasih tim kontra atas solusinya. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kita semua yang telah berdebat dengan sangat sengit. Izinkan saya merekap singkat bahwa tim pro berpendirian, ketimpangan sudah di tahap darurat sehingga perlu langkah ekstrim menghentikan proyek Jawa demi keadilan bagi saudara kita di daerah 3T. Sedangkan tim kontra berpendirian bahwa Jawa adalah mesin ekonomi yang harus tetap dirawat. Jika Jawa sakit, seluruh Indonesia akan terdampak. Mereka menawarkan pembangunan proporsional, bukan penghentian total. Tema infrastruktur ini mengajarkan kita bahwa memilih antara efisiensi dan keadilan itu tidaklah mudah. Saya Yoga Putra Pratama selaku moderator sekaligus timekeeper mengucapkan terima kasih atas perhatian dan hadirin sekalian, debat resmi ditutup.